Manga One Piece chapter 1130 benar-benar memberikan kejutan besar bagi para fan One Piece. Yap, seperti yang diperlihatkan pada full spoiler kemarin, ada beberapa poin penting yang telah udah selesai perlihatkan, dan salah satunya adalah konflik yang terjadi antara Pangeran Loki dan para raksasa di Pulau Elbaf. Nah, tentu saja hal ini pun menimbulkan beberapa pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece, dan salah satunya adalah, sebenarnya apa yang mendasari Pangeran Loki tega membunuh ayahnya sendiri? Apakah mungkin semua ini hanya karena Pangeran Loki mengincar kekuatan buah iblis legendaris? Dan apa yang akan menjadi tujuan utama dari Pangeran Loki setelah mendapatkan kekuatan buah iblis legendaris tersebut? Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari judul chapter 1130 yang diberi judul Pangeran Terkutuk. Nah, dari judul chapternya saja sudah sangat jelas ya bosku. Hal ini akan menunjukkan atas apa yang dilakukan oleh Pangeran Loki kepada ayahnya sendiri. Selain itu di chapter ini juga kita masih mendapatkan kelanjutan cover story kisah perjalanan Yamato di negeri Wano yang sudah memasuki volume ke-16. Chapter pun kemudian diawali dengan memperlihatkan kelompok dari Franky. Nah, di sini Franky mengatakan kepada yang lainnya bahwa mereka berencana ingin berhenti mencari kelompok dari Luffy. Franky juga menegaskan bahwa mereka telah melakukan cara apapun yang mereka bisa demi menemukan Luffy. Bahkan Jinbe juga telah memerintahkan para hiu untuk mencari di sekitar lautan terdekat, tetapi tetap saja hasilnya nihil. Jinbe pun kemudian menyarankan untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Pulau Elbaf dan menunggu mereka di sana. Setelah itu, Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan kelompok dari Luffy. Di momen ini, mereka telah keluar dari diorama milik Rod, dan saat ini mereka berada di dalam sebuah kastil raksasa di tengah-tengah daratan bersalju. Yap, apabila kita perhatikan lagi, kastil ini sangat mirip sekali dengan kastil yang ada di dalam kota diorama. Nah, menariknya, saat Nami melihat semua hal ini, dirinya tampak pusing setelah melihat ada sebuah jembatan yang sangat panjang yang terhubung ke cabang pohon di langit. Tepat di momen yang bersamaan, kelompok dari Luffy melihat ada dua raksasa yang datang ke kastil tersebut, tempat di mana mereka berada. Nah, rupanya dua raksasa ini adalah Goldberg dan Gerd. Yap, mereka adalah anggota dari bajak laut raksasa baru yang dipimpin oleh Hajrudin. Alasan dua raksasa ini datang ke tempat Rod karena mereka melihat burung gagak milik Rod telah membawa kapal. Itu sebabnya, karena masuk tanpa izin adalah hal yang ilegal di Pulau Elbaf, Rod mengklaim bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang benar. Karena dengan cara inilah, Rod menganggap bahwa mereka yang masuk ke Pulau Elbaf tanpa izin adalah tindakan pelanggaran, dan Rod akan menahan mereka di kota diorama miliknya. Nah, di saat yang bersamaan, Nami yang mendengar hal ini pun langsung memerintahkan semuanya untuk bersembunyi. Dan ketika Goldberg dan Gerd mengetuk dan membuka pintu, dan di saat itulah, Luffy dan yang lainnya segera bergegas berlari untuk menyeberangi jembatan. Namun menariknya setelah sampai di tengah-tengah jembatan, Luffy mengatakan kepada yang lainnya bahwa dirinya telah merasakan hawa aneh sejak berada di dalam kastil. Luffy juga menegaskan bahwa itu adalah teriakan dari seseorang pria yang sangat kuat, sehingga aku bisa merasakannya di seluruh tubuhku. Nah, di sini Luffy pun kemudian memerintahkan yang lainnya untuk terus maju. Sementara itu, Luffy melompat turun dari jembatan dan menuju ke hutan di bawahnya. Shin pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke kapal Elbaf. Yap, di momen ini surat kabar dunia telah memberitakan hal yang sangat mengejutkan ke seluruh penjuru dunia One Piece. Nah, rupanya berita tersebut terkait penyerangan Pulau Egghead yang dilakukan oleh kelompok bajak laut topi jerami dan bajak laut raksasa. Jelas mendengar hal ini pun, Dory dan Brogy sangat marah dan mengatakan kenapa pemerintah dunia melakukan kebohongan besar seperti ini. Dory dan Brogy yang tidak bisa membaca Quran tersebut karena tulisannya terlalu kecil, Robin pun kemudian menawarkan diri untuk membacakannya. Nah, di sini, Robin menjelaskan jika bajak laut prajurit raksasa telah terbangun dari tidur panjangnya selama 100 tahun. Bersamaan dengan itu, Yonko Mugiwara Luffy telah membakar Pulau Egghead. Kedua kapten bajak laut raksasa Dory dan Brogy akan mendapatkan sebuah bounty baru seharga 1,8 miliar berry di kepala mereka masing-masing. Tepat di momen ini juga, kita bisa melihat poster bounty baru dari Dory dan Brogy dengan gambar yang diambil di Pulau Egghead. Selain itu, menariknya, di surat kabar tersebut juga melaporkan bahwa Luffy adalah orang yang telah membunuh Dr. Vegapunk dengan sebuah foto besar yang memperlihatkan Luffy ketika menggunakan mode Gear 5-nya. Robin yang menyadari ada sesuatu hal yang aneh, kemudian bertanya kepada Franky tentang tanda E di lengan Luffy. Robin mengatakan apa tanda ini selalu muncul di lengan Luffy ketika menggunakan Gear 5-nya. Franky pun menjawab, "Hah, aku tidak begitu ingat. Lagi pula, dia selalu melompat-lompat, sehingga kau tidak bisa melihatnya dengan jelas." Dory kemudian mengatakan, bagaimanapun, saat ini topi jerami sudah setara dengan bajak laut rambut merah. Brogy juga mengatakan, dan sepertinya salah satu anak muda kami, Hajrudin, telah menjadi bawaan dari kalian. Cassie mengatakan, bagaimanapun juga dia tetaplah seorang anak raja. Saya yakin dia adalah anak yang kasar. Mereka juga ingin menjemput kalian. Tetapi alasan mengapa hanya kami para senior yang datang, karena dia ada sedikit masalah yang terjadi di Elbaf. Franky lalu menjawab, sebuah masalah. Nah, di momen ini kemudian kita pun dijelaskan bahwa ketika Dory dan Brogy tidak ada di Pulau Elbaf, Loki, putra resmi raja, telah lahir. Dia adalah raksasa yang jahat yang disebut sebagai Pangeran Terkutuk. Rupanya hal ini bukan tanpa sebab ya bosku, karena Loki sendiri tega membunuh Raja Harlat yang merupakan ayahnya sendiri. Tujuannya demi mengklaim buah iblis legendaris yang diwariskan oleh keluarga kerajaan. Nah, setelah mendapatkan buah iblis tersebut, Loki lantas langsung memakannya.
Namun sayangnya belum diketahui pasti buah iblis legendaris seperti apa yang dimaksud di sini, dan kekuatan buah iblis tersebut pun juga belum diketahui. Namun yang jelas menurut para raksasa, baru-baru ini dia hampir membebaskan diri, sehingga mereka membutuhkan kekuatan dari seluruh prajurit Elbaf untuk menahan Loki. Jelas hal ini pun membuat Franky sangat terkejut dan tidak menyangka jika ada raksasa yang begitu kuat, sehingga mereka membutuhkan kekuatan dari seluruh prajurit raksasa untuk menahan Pangeran Loki. Kemudian setelah itu scene pun berganti dan membawa kita kembali ke tempat Luffy berada. Nah, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Luffy yang telah turun dari atas jembatan tiba-tiba terkejut saat melihat ada raksasa besar yang diikat dengan rantai besar di tengah-tengah salju. Ya, rupanya dia adalah raksasa yang diperkenalkan sebagai Pangeran Loki. Well, Loki ini diperlihatkan memiliki wujud yang cukup sangar ya bosku. Sangat berbeda jauh dengan siluetnya. Nah, di momen ini, Pangeran Loki pun berbicara dengan Luffy. Menariknya, ketika berbicara, lidahnya yang panjang menjulur keluar, mirip seperti Doflamingo. Loki mengatakan, "Siapa namamu?" Luffy lalu menjawab, "Aku, Luffy, orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut." Loki menjawab, "Raja katamu." Luffy lalu mengatakan, "Di mana tempat ini? Dan siapa kau?" Loki lalu menjawab, "Ini adalah Warland, tanah para pejuang Elbaf, mengabdikan diri untuk berperang di masa lalu. Negara ini merupakan negara paling kuat di dunia." Lalu setelah itu di akhir chapter, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita pun diperlihatkan Pulau Elbaf secara lengkap. Yap, Elbaf adalah landscape dari pegunungan dengan pohon kolosal Yggdrasil, di mana pohon Yggdrasil ini memiliki ukuran 12 atau 13 kali lipat lebih besar dari gunung-gunung yang ada di Pulau Elbaf. Menariknya, ada banyak air terjun yang mengalir dari pohon raksasa tersebut. Di sini kita juga dijelaskan jika pohon Yggdrasil memiliki lapisan tengah yang dibentuk oleh cabang-cabang yang mengelilingi batangnya. Lapisan itu tampak menjadi sebuah tempat tinggal para raksasa, karena kita juga bisa melihat sebuah kastil dan desa yang megah di atasnya. Selain itu kita juga diperlihatkan sebuah pedang besar yang menembus lapisan tengah dan tampak menancap di tanah. Chapter pun kemudian ditutup dengan perkataan dari Pangeran Loki yang mengatakan, "Dan aku adalah Pangeran Loki yang akan membawa akhir bagi dunia ini." Seperti yang kita tahu ya bosku, beberapa waktu lalu Oda Sensei sempat memberikan kabar yang cukup mengejutkan bagi para fan One Piece. Yap, lebih tepatnya pada acara Jump Fest, di mana dalam acara ini, Oda Sensei menjelaskan bahwa pertempuran Battle Royale dalam cerita One Piece akan segera terjadi. Nah, meskipun belum diketahui pasti di arts manakah Oda Sensei akan segera memperlihatkan pertempuran ini, namun apabila kita perhatikan lagi, terutama setelah insiden di Pulau Egghead berakhir, ada beberapa petunjuk yang menjelaskan jika di arts Elbaf kali ini akan menjadi pematik awal dimulainya pertempuran Battle Royale. Tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul, pergerakan yang dilakukan oleh para Yonko saat ini pun cepat atau lambat akan membawa mereka semua terseret dalam arus gelombang pertempuran besar, di mana dalam pertempuran inilah yang akan menentukan siapakah yang layak untuk mendapatkan harta karun One Piece. Itu sebabnya kenapa sampai saat ini pun Oda Sensei masih menyembunyikan keberadaan Rod Poneglyph terakhir. Bahkan menariknya, Oda Sensei juga pernah menjelaskan jika sosok dengan bekas luka bakar adalah orang yang mengetahui informasi keberadaan Rod Poneglyph terakhir. Jelas jika kita kaitkan semua ini dengan Ars Elbaf, maka ada kemungkinan besar sosok siluet yang diperlihatkan menunggu kedatangan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf adalah sosok dengan bekas luka bakar yang mengetahui informasi keberadaan Rod Poneglyph terakhir. Maka dari itu, jika sosok dengan bekas luka bakar ini diketahui berada di Pulau Elbaf, rasanya akan sangat masuk akal jika hal ini akan memancing pergerakan dari pihak-pihak tertentu yang tertarik dengan harta karun One Piece, terutama para sang kaisar lautan atau Yonko. Jelas kelas Yonko yang memiliki banyak informan, pastinya sudah pernah mendengar rumor bahwa pria dengan bekas luka bakar yang memegang Rod Poneglyph terakhir menggunakan kapal hitam. Sehingga mereka semua pun akan segera menuju ke Pulau Elbaf begitu mengetahui pria dengan bekas luka bakar berada di sana. Dan tentu saja tujuannya adalah untuk mendapatkan Rod Poneglyph terakhir. Sementara itu di sisi lain, Luffy yang masih diperlihatkan bertemu dengan Pangeran Loki pun tampaknya terlihat kesal setelah Pangeran Loki mentertawakan tujuan Luffy untuk menjadi seorang Raja Bajak Laut. Menurut Pangeran Loki, Luffy tidak akan bisa menjadi Raja Bajak Laut karena sebelum Luffy menjadi Raja Bajak Laut, Pangeran Loki akan membuat dunia ini hancur. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, di chapter 1130 kemarin, Pangeran Loki pernah mengatakan bahwa dia adalah Dewa Matahari yang akan mengakhiri dunia ini. Namun yang menarik di sini adalah ketika Pangeran Loki menjelaskan bahwa negeri Elbaf adalah negeri Warland, kerajaan terkuat di dunia yang telah melalui peperangan. Artinya, jika kita kaitkan dengan tujuan dari Pangeran Loki untuk mengakhiri dunia ini, rasanya tidak menutup kemungkinan jika pertempuran Battle Royale yang dijanjikan oleh Oda Sensei akan dimulai di Ars Elbaf. Apalagi Oda Sensei ini membuat cerita Ars Elbaf yang terinspirasi dari kisah mitologi Nordik, di mana dalam kisah mitologi Nordik sendiri, kita mengenal pertempuran Ragnarok. Yap, sebuah pertempuran besar yang melibatkan para dewa. Nah, menariknya, di chapter 1131 nantinya, kita bisa melihat bagaimana akhirnya Pangeran Loki dibebaskan berkat bantuan dari Luffy. Yap, rupanya dengan siasat liciknya, Pangeran Loki berhasil menipu Luffy.
Loki mengatakan kepada Luffy, jika ingin menjadi seorang raja bajak laut, maka kau harus menemukan rod poneglyph terakhir. Loki juga menjelaskan, jika Luffy membantunya untuk melepaskan rantai tersebut, maka Pangeran Loki akan memberikan rod poneglyph terakhir miliknya yang disimpan di suatu tempat. Padahal nyatanya itu hanyalah akal dan siasat licik dari Pangeran Loki. Jelas Luffy yang polos pun kemudian membantu Pangeran Loki untuk melepaskan rantai tersebut. Dan di momen ini kita pun diperlihatkan Pangeran Loki yang terkejut sambil tertawa saat melihat Luffy menggunakan kekuatan Hokushoku Haki yang begitu dahsyat untuk menghancurkan rantai tersebut. Yap, adegan ini sama persis ketika Luffy melepaskan bom waktu yang terpasang pada lehernya ketika di Ars Wano dulu. Nah, setelah Pangeran Loki bebas, bukannya berterima kasih kepada Luffy, Pangeran Loki justru langsung menghajar Luffy menggunakan gada besarnya. Namun beruntung, Luffy berhasil menghindar. Jelas mengetahui Luffy berhasil menghindar, tanpa basa-basi, Pangeran Loki pun langsung menggunakan kekuatan buaya iblis legendarisnya. Yap, ternyata kekuatan buaya iblis legendaris milik Pangeran Loki ini mampu menghasilkan kekuatan api yang begitu dahsyat. Tetapi sayangnya belum diketahui pasti jenis dan nama dari kekuatan buaya iblis ini. Namun yang jelas, ini mirip sekali seperti kekuatan Dewa Sultur yang ada dalam kisah mitologi Nordik. Selain itu entah sebuah kebetulan atau tidak, jika kalian semua masih ingat ketika di Art Dressrosa, lebih tepatnya saat pertarungan di Colosseum, kenapa Hajrudin ini sangat tertarik untuk mendapatkan kekuatan buaya iblis merah Meranomi? Tentu saja pasti ada sebuah alasan tertentu, bukan? Hingga pada akhirnya, Hajrudin mengatakan kepada musuhnya, apa kau pernah melihat raksasa yang memiliki kekuatan Logia? Tentu saja, ketika itu kita semua belum pernah diperlihatkan ada raksasa yang memiliki kekuatan buaya iblis. Sampai pada akhirnya, di chapter 1130 kemarin, Pangeran Loki telah dikonfirmasi adalah pengguna kekuatan buaya iblis legendaris. Jadi rasanya masuk akal jika ucapan Hajrudin ketika itu adalah sebuah foreshadow dari Oda Sensei untuk mengungkap kekuatan buaya iblis Logia legendaris milik Pangeran Loki. Kembali lagi ke pertarungan Luffy versus Loki. Yap, di momen ini, Luffy diperlihatkan langsung menggunakan kekuatan Gear 4-nya untuk menghindari serangan api dari kekuatan buaya iblis Loki. Sementara itu, Pangeran Loki terus menyerang Luffy secara membabi buta. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di dalam kastil milik Rod. Nah, di sini Goldberg dan Gert yang mengetahui kastil milik Rod berantakan dan Rod yang diperlihatkan pingsan, kedua raksasa ini pun mencoba untuk menolong Rod dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat akan menolong Rod, Goldberg dan Gert tiba-tiba mendengar sebuah ledakan yang cukup kencang dari luar kastil. Goldberg mengatakan bahwa itu pasti ulah Loki yang mencoba untuk membebaskan diri. Namun betapa terkejutnya Gert saat melihat dari kastil jendela bahwa jembatan yang mereka seberangi sebelumnya telah terbakar. Goldberg yang melihat hal tersebut kemudian mengatakan, sialan, rupanya Pangeran Loki telah bebas. Goldberg juga memerintahkan Gert untuk segera menghubungi Jarul dan Jorul. Setelah itu, scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke perairan New World. Nah, di sini kita bisa melihat organisasi Crosswheel yang akhirnya telah melakukan pergerakan mereka. Yap, di momen ini Crocodile mengatakan kepada Mihawk bahwa mereka harus mencari kekuatan tambahan sebelum benar-benar bertarung memperebutkan harta karun One Piece. Di sisi lain, Buggy yang mendengar hal ini pun kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak perlu melakukan hal tersebut karena akan membuang-buang waktu saja. Menurut Buggy, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari keberadaan rod poneglyph. Mihawk pun kemudian menanggapi jika yang dikatakan oleh Crocodile memang ada benarnya, karena Mihawk paham betul lawan yang akan mereka hadapi dalam perebutan harta karun One Piece adalah para Yonko. Mihawk juga menegaskan, jika kita hanya mengandalkan kekuatan yang kita miliki saat ini dan bertemu dengan bajak laut ataupun angkatan laut yang memburu kita, maka hal ini akan merepotkan. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Crocodile yang mengarahkan ke tangan bajak lautnya dan Mihawk yang mengarahkan pedangnya kepada Buggy sambil mengancamnya untuk tidak melawan perkataan mereka. Di mana Crocodile dan Mihawk mengatakan bahwa tujuan mereka saat ini adalah pergi ke Impel Down untuk membebaskan mantan sisi buga yang telah ditangkap oleh pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada manga One Piece chapter 1130 yang lalu, manga One Piece chapter 1131 kali ini akan diawali dengan memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter 1130. Yap, di momen ini kita bisa melihat pertemuan antara Luffy dan Loki di dekat pohon Yggdrasil. Menariknya, di momen ini juga, Loki memberitahu alasan kenapa dia dirantai di tempat tersebut. Ya, Loki mengatakan kepada Luffy bahwa dirinya pernah bertarung melawan raja dari kerajaan Elbaf, yang lain tak bukan adalah ayahnya sendiri, yang bernama Raja Herald. Ya, Raja Herald sebenarnya memiliki kekuatan yang cukup kuat, karena sebagai raja di negeri petarung Elbaf, pastinya dia merupakan sosok yang sangat tangguh. Namun sayangnya, saat itu Loki berhasil mengalahkan ayahnya sendiri, padahal ketika itu juga, Loki belum memiliki kekuatan buah iblis. Jelas hal ini pun seolah menjadi sebuah indikasi jika Pangeran Loki adalah pengguna kekuatan haki tingkat tinggi. Perlu diingat ya bosku, ketika Luffy akan menyeberangi jembatan yang sangat panjang, Luffy merasakan aura yang begitu kuat dari Pangeran Loki. Artinya, Pangeran Loki ini juga memiliki kemampuan kekuatan Hosoku Haki atau Haki Raja.
Bukan hanya mahir dalam menggunakan kekuatan haki, Pangeran Loki juga merupakan seorang raksasa yang ahli dalam menggunakan senjata. Nah, hal ini dibuktikan ketika pertama kalinya Pangeran Loki diperkenalkan, kita bisa melihat sebuah kapak besar yang berada di punggungnya. Bahkan apabila kita perhatikan lagi, perawakan dari Pangeran Loki ini terlihat jelas sebagai seorang petarung yang memiliki otot-otot yang kuat. Kemudian setelah itu, Pangeran Loki juga menjelaskan alasan kenapa dia tega membunuh ayahnya sendiri. Yap, menurut Pangeran Loki, dia berniat untuk mendapatkan kekuatan buah iblis legendaris yang merupakan harta dari kerajaan Elbaf. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dirinya berniat untuk memimpin kerajaan Elbaf dan akan mengakhiri dunia ini. Nah, seperti yang dijelaskan di chapter sebelumnya ya bosku, Pangeran Loki ini digambarkan oleh para raksasa yang lainnya sebagai aib bagi negeri Elbaf. Bahkan anak buah Dori dan Brogy juga sampai mengatakan jika Pangeran Loki terlepas dari belenggunya, maka dunia ini akan hancur. Nah, meskipun belum dikonfirmasi secara jelas kekuatan buah iblis legendaris apa yang sebenarnya didapatkan oleh Pangeran Loki, namun apabila kita analisa lagi dari perkataan anak buah Dori dan Brogy, memang ada kemungkinan besar kekuatan buah iblis legendaris ini benar-benar sangat kuat, hingga membuat para raksasa pun terlihat sangat khawatir jika Pangeran Loki akan membuat masalah lagi di negeri Elbaf. Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di kapal bajak laut raksasa. Nah, setelah memutuskan untuk menunggu kelompok dari Luffy di Pulau Elbaf, Robin yang terlihat masih membaca koran tentang surat kabar dunia, dirinya tampak terkejut setelah mendapatkan informasi bahwa Gorosei Saturnus telah digantikan oleh Gorosei yang baru yang bernama Garling Vigerland. Namun menariknya di surat kabar tersebut tidak dijelaskan tentang kematian dari Gorosei Saturnus, sehingga Saturnus seolah-olah telah pensiun biasa dan digantikan oleh Garling Vigerland. Dan tepat di momen ini juga, kita pun diperlihatkan reaksi dari Morgan saat dirinya mengetahui tentang diangkatnya Garling Vigerland menjadi Gorosei baru. Yap, menurut Morgan, pemerintah dunia sepertinya telah menyembunyikan sesuatu yang sangat penting dalam insiden di Pulau Aehead. Morgan juga menduga jika Gorosei Saturnus telah mati dihabisi oleh Luffy. Padahal seperti yang kita tahu ya bosku, sebenarnya Gorosei Saturnus telah dieksekusi dari jarak jauh oleh Im-sama. Tentu saja, dugaan dari Morgan ini pun semakin meningkatkan reputasi dari sang kaisar lautan Mugiwara Luffy karena telah berhasil mengalahkan dan menghabisi seorang Gorosei. Kemudian setelah itu, Robin juga tampak terkejut ketika dirinya mengetahui tentang berita kekalahan Monkey D. Gap oleh kelompok bajak laut Kurohige. Yap, dalam surat kabar tersebut dijelaskan bahwa Monkey D. Gap masih hidup dan saat ini ditahan di Pulau Hachinosu. Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke kerajaan Kamabaka. Nah, di sini organisasi Revolutionary Army yang juga membaca surat kabar terbaru setelah insiden di Pulau Aehead, mereka tampak terkejut dan tidak menyangka jika pemerintah dunia benar-benar tega melakukan kebohongan besar karena telah menuduh Luffy sebagai pelaku utama terbunuhnya Dr. Vegapunk. Namun menariknya, Dragon yang sudah tahu betul kebusukan dari pemerintah dunia tidak terlalu menanggapi serius berita tentang anaknya tersebut. Tetapi yang membuat Dragon cukup terkejut di sini adalah ketika dirinya mengetahui bahwa ayahnya yaitu Monkey D. Gap berhasil dikalahkan oleh kelompok bajak laut Kurohige. Ya, tentu saja hal ini pun membuat Dragon terlihat kesal atas ulah dari kelompok bajak laut Kurohige akhir-akhir ini. Namun Dragon harus tetap fokus pada tujuan utamanya untuk berperang melawan pemerintah dunia dengan cara menghancurkan kapal-kapal logistik yang membawa makanan untuk para TNI itu. Itu sebabnya Dragon paham betul jika organisasi Revolutionary Army dibagi menjadi beberapa kelompok, rasanya akan sangat sulit untuk menghadapi kelompok bajak laut Kurohige. Apalagi Kurohige ini adalah seorang kaisar lautan atau Yonko. Selain itu, rupanya apa yang dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army ini telah dimuat dalam surat kabar. Yap, dalam surat kabar tersebut dikatakan bahwa organisasi Revolutionary Army benar-benar membuat repot pemerintah dunia karena telah berhasil membuat para TNI Yubito kelaparan. Bahkan yang lebih gilanya lagi, para TNI Yubito ini tidak segan untuk saling membunuh demi mendapatkan makanan. Menariknya, di dalam surat kabar tersebut juga dijelaskan bahwa pemerintah dunia akan melakukan segala cara untuk menghentikan masalah yang dibuat oleh organisasi Revolutionary Army, termasuk pemerintah dunia telah bersiap mengirim kesatria suci untuk melawan organisasi Revolutionary Army. Tentu saja, Dragon yang membaca surat kabar tersebut juga menjelaskan bahwa pertempuran sesungguhnya melawan kesatria suci benar-benar akan segera dimulai. Dragon juga menjelaskan kepada para komandan Revolutionary Army bahwa mereka tidak bisa meremehkan para kesatria suci. Ya, menurut Dragon, kekuatan para kesatria suci ini berada di atas level kekuatan Agency P0. Setelah itu, Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di Pulau Hachinosu. Nah, di momen ini, kita pun diperlihatkan kelompok bajak laut Kurohige yang sedang menyusun rencana besar mereka untuk segera melakukan pergerakan besar demi mendapatkan harta karun One Piece. Yap, akhir-akhir ini, memang kelompok bajak laut Kurohige telah disibukkan dengan berbagai rencana besar mereka. Bahkan, Kurohige meminta kepada anak buahnya untuk segera melakukan negosiasi dengan Angkatan Laut ataupun pemerintah dunia atas ditangkapnya Monkey D. Gap. Kurohige sadar betul jika Monkey D. Gap terus ditahan, maka dia akan segera pulih kembali dan akan menjadi ancaman bagi kelompok bajak laut Kurohige. Jelas di saga terakhir ini, kelompok bajak laut Kurohige pun akan lebih banyak disorot karena pergerakan-pergerakan yang mereka lakukan. Nah, menariknya, di akhir chapter, kita pun diperlihatkan kapal bajak laut Kurohige yang telah tiba di dekat perairan Pulau Elbaf. Namun sayangnya, belum diketahui pasti siapa anggota bajak laut Kurohige yang pergi ke sana. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan kelompok bajak laut rambut merah yang telah tiba di sebuah pulau. Namun, belum diketahui pasti pulau manakah yang dikunjungi oleh kelompok bajak laut rambut merah. Tetapi yang jelas, ada sebuah tujuan yang sangat penting yang akan dilakukan oleh Shanks di tempat ini.